Halo teman-teman sahabat logika, kembali lagi kita di kelas logika dan teori himpunan. Pada video kali ini kita akan membahas aturan penarikan kesimpulan. Akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan-pernyataan ekuivalen, yang kedua aturan-aturan penarikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah latihan soal. Baik, kita mulai saja pada bagian pertama, yaitu pernyataan-pernyataan ekuivalen. Mari kita perhatikan kembali nilai kebenaran dari dua pernyataan berikut. Negasi dari P dan Q, itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua, negasi P atau negasi Q. Nah, bagaimana nilai kebenaran dari kedua pernyataan di atas? Seperti biasa, kita menggunakan tabel kebenaran. Yang pertama, kita menentukan nilai kebenaran dari P-nya, benar-benar, salah-salah, Q, benar-salah, benar-salah. Lalu P, Q ini dihubungkan dengan penghubung dan. Benar dan benar hasilnya benar, benar dan salah hasilnya salah, salah dan benar salah, salah dan salah hasilnya salah. Nah, hasil dari P dan Q ini akan dibuat negasi. Benar negasinya salah, salah negasinya benar, salah negasinya benar, salah negasinya benar. Nah, ini sudah teman-teman pelajari pada materi sebelumnya terkait tabel kebenaran. Kemudian, bagaimana dengan nilai kebenaran pada pernyataan kedua? Seperti biasa, pertama tentukan nilai kebenaran P dan Q, setelah itu negasi dari P dan negasi dari Q. Nah, setelah itu negasi P, negasi Q ini akan dihubungkan dengan penghubung atau. Jadi, salah atau salah hasilnya salah, salah atau benar hasilnya benar, benar atau salah hasilnya benar, benar atau benar hasilnya benar. Nah, dari tabel ini teman-teman bisa melihat untuk tabel yang hurufnya berwarna merah. Di sini teman-teman bisa melihat kedua pernyataan ini mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu di sini terlihat pada nilai kebenaran yang pertama itu keduanya bernilai salah, kemudian sisanya bernilai benar. Nah, kemudian bagaimana jika kedua pernyataan tadi digabungkan? Nah, hasilnya akan menjadi seperti apa? Kemudian digabungkan lalu dengan menggunakan penghubung biimplikasi. Diperoleh negasi dari P dan Q biimplikasi negasi P atau negasi Q. Dengan menggunakan tabel kebenaran yang sudah kita peroleh pada slide sebelumnya, di sini negasi dari P dan Q itu pernyataan pertama, pernyataan kedua negasi P atau negasi Q ini hasilnya kita akan gabungkan dengan menggunakan penghubung biimplikasi. Jadi salah biimplikasi salah akan menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Kemudian sisanya benar biimplikasi benar akan menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Nah, dari tabel yang ini teman-teman bisa melihat jika kedua pernyataan digabungkan dan digunakan penghubung dan, maka memperoleh nilai kebenaran yang seragam, yaitu nilai kebenarannya hanya benar saja untuk pernyataan ini, sehingga tabel kebenarannya akan berbentuk tautologi. Nah, dari dua hal yang telah kita bahas, kita bisa simpulkan terkait dengan definisi dari pernyataan ekuivalensi. Dua buah pernyataan majemuk P dan Q dikatakan ekuivalen jika untuk setiap kombinasi nilai kebenaran pernyataan-pernyataan tunggalnya akan menghasilkan nilai kebenaran yang sama pada kedua pernyataan majemuk tersebut, atau
pernyataan P biimplikasi Q merupakan tautologi. Berdasarkan ilustrasi pada slide sebelumnya, maka diperoleh negasi dari P dan Q ekuivalen negasi P atau negasi Q. Jadi ini adalah notasi dari ekuivalen. Kemudian berikutnya selidiki apakah pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan pernyataan jika bukan Q maka bukan P. Seperti biasa kita akan menggunakan tabel kebenaran. P-nya benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah, negasi dari P salah-salah benar-benar, negasi dari Q salah benar. Nah, kemudian kita tentukan nilai kebenaran jika P maka Q. Benar maka benar, hasilnya benar. Benar maka salah, hasilnya salah. Salah maka benar, hasilnya benar. Salah maka salah, hasilnya benar. Lalu bagaimana dengan nilai kebenaran dari jika bukan Q maka bukan P? Yang pertama, salah maka salah, hasilnya benar. Benar maka salah, hasilnya salah. Salah maka benar, hasilnya benar. Benar maka benar, hasilnya benar. Nah, di sini terlihat bahwa jika P maka Q, lalu jika bukan Q maka bukan P itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di samping ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika bukan Q maka bukan P. Nah, pernyataan jika bukan Q maka bukan P ini disebut sebagai kontraposisi dari pernyataan implikasi jika P maka Q. Kenapa disebut kontraposisi? Yang pertama kita lihat kontra. Nah, kontra ini kan antara Q dengan P itu diberi negasi semua. Yang ini yang sebelumnya tidak ada negasi, sedangkan yang pernyataan keduanya ada negasi. Nah, lalu posisinya juga diubah. Yang sebelumnya Q-nya berada di sebelah kanan. Nah, setelah untuk pernyataan keduanya Q-nya berada di sebelah kiri. Kemudian yang berikut selidiki apakah pernyataan P biimplikasi Q ekuivalen dengan pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P. Seperti biasa dengan menggunakan tabel kebenaran, di sini diperoleh nilai kebenaran untuk pernyataan P biimplikasi Q, dan yang di sini diperoleh nilai kebenaran untuk pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P. Di sini terlihat bahwa nilai kebenaran dari dua pernyataan ini sama-sama mempunyai nilai kebenaran yang sama. Itu yang pertama, keduanya bernilai benar. Kemudian yang berikutnya keduanya sama-sama bernilai salah. Yang berikutnya keduanya sama-sama bernilai salah, dan yang terakhir keduanya sama-sama bernilai benar. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di samping ini, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan P biimplikasi Q ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, itu tadi contoh-contoh dari pernyataan-pernyataan ekuivalen. Kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu aturan-aturan penarikan kesimpulan. Di sini aturan yang pertama yaitu modus ponens. Nah, modus ponens ini mempunyai dua premis. Dengan premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya P. Nah, kesimpulannya akan menjadi Q. Kemudian yang berikutnya modus tollens. Modus tollens ini juga mempunyai dua premis.
dengan premis pertamanya jika P maka Q, sedangkan premis keduanya negasi dari Q. Modus tollens ini mirip dengan modus ponens, tetapi yang membedakannya ada pada premis yang kedua, yaitu pada premis ponens, premis kedua pada modus ponens premis keduanya P, sedangkan pada modus tollens premis keduanya negasi dari Q. Dan kesimpulan yang diambil pada modus tollens adalah negasi dari P. Kemudian yang berikut silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis ini terdiri dari dua premis juga, dengan premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya jika Q maka R. Nah, silogisme ini mempunyai bentuk premisnya berupa implikasi. Karena kedua premisnya implikasi, maka tentu saja kesimpulannya akan berbentuk implikasi. Jadi kesimpulan yang akan diambil adalah jika P maka R. Kemudian silogisme disjungsi. Silogisme disjungsi ini mempunyai dua premis, dengan premis pertama P atau Q, premis keduanya negasi dari P, lalu kesimpulan yang diambil adalah Q. Dan yang berikutnya ada adisi. Nah, adisi ini hanya mempunyai satu premis, yaitu P, sedangkan kesimpulannya P atau Q. Jadi adisi ini kita akan menambahkan satu pernyataan majemuk dengan penghubungnya atau. Yang berikutnya konjungsi. Konjungsi ini mempunyai dua premis, dengan premis pertama P, premis kedua Q. Lalu kedua premis ini digabungkan dengan menggunakan penghubung dan. Lalu yang terakhir simplifikasi. Nah, simplifikasi ini mempunyai satu premis saja, yaitu P dan Q, sedangkan kesimpulannya hanya P. Jadi antara simplifikasi dan adisi ini ada hubungannya, di mana pada adisi kita menambahkan satu pernyataan majemuk lainnya, sedangkan simplifikasi kita mengurangi satu pernyataan. Itu tadi aturan-aturan dalam menarik kesimpulan, dan berikut contoh-contoh dalam penarikan kesimpulan. Di sini terdapat dua premis. Premis pertama A dan B maka D. Premis yang kedua A dan B. Dari kedua premis ini kemudian kita diminta untuk mengambil kesimpulannya adalah D. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan menulis premis-premis yang diketahui. Nah, dari kedua premis ini cukup dengan modus ponens kita bisa mengambil kesimpulan, di mana kita misalkan A dengan B ini adalah P, sedangkan D ini adalah Q. Kemudian yang ini A dengan B seperti pada premis pertama misalkan dengan P, sehingga kesimpulan yang diambil adalah Q, di mana Q itu sendiri sama dengan D. Jadi untuk contoh pertama ini kita hanya menggunakan modus ponens. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 4 premis yang diketahui. Nah, dari premis yang diketahui ini kita diminta untuk mengambil kesimpulannya adalah negasi dari S atau P. Nah, langkah awal yang diambil yaitu seperti biasa kita tulis premis-premis yang diketahui. Nah, dari premis yang diketahui ini kita cukup menggunakan premis pada ketiga dengan kedua,
yaitu dengan menggunakan aturan pada modus tollens, kita sudah bisa mengambil kesimpulannya adalah negasi S atau P, dimana dari premis ketiga ini kita misalkan S atau P-nya dengan P kecil, kemudian R-nya kita misalkan dengan Q. Kemudian yang ini adalah negasi dari Q. Sehingga dengan menggunakan premis 2 dan 3, yaitu P, jika P maka Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulan yang diambil adalah negasi dari P. P itu sendiri adalah P-nya S atau P ditambah dengan negasi, jadi kesimpulannya adalah negasi dari S atau P. Contoh yang berikut di sini ada 3 premis, di mana dari ketiga premis ini kita diminta untuk mengambil kesimpulannya adalah B. Seperti biasa, untuk langkah penyelesaian pertama kita menulis premis-premis yang sudah diketahui. Nah, dari premis yang sudah diketahui ini, yang pertama kita menggunakan premis yang kedua ini dengan menggunakan aturan adisi, yaitu kita menambahkan satu pernyataan majemuk sehingga diperoleh A atau B, di mana aturan adisi itu kita menggunakan penghubungnya atau. Lalu dari yang berikutnya, dari premis 1 dan 4 kita menggunakan aturan modus ponens, diperoleh C atau B. Yang pertama kita misalkan A atau B-nya dengan P, kemudian C atau B-nya kita misalkan dengan Q, dimana A atau B juga di bagian sini P, sehingga sesuai dengan prinsip dari modus ponens, kesimpulan yang diambil adalah Q. Q itu sendiri adalah C atau B, hingga pada langkah kelima kita peroleh C atau B. Dan yang berikut, dengan menggunakan premis pada premis kelima dan ketiga dan menggunakan aturan silogisme disjungsi, kita memperoleh kesimpulannya adalah B, dimana silogisme disjungsi itu sendiri premis pertamanya P atau Q, premis keduanya ini adalah silogisme disjungsi, premis keduanya adalah negasi dari P, dengan kesimpulannya adalah Q. Nah, dari 5 dengan 3, 5 dengan 3, ini 5, ini 3, kita misalkan P-nya sama dengan C dan Q-nya sama dengan B. Jadi C atau B dengan negasi dari C, maka kesimpulan yang kita ambil adalah B, sesuai dengan yang diminta pada soal. Jadi untuk contoh yang terakhir ini kita menggunakan aturan adisi, modus ponens, dan silogisme disjungsi. Baik teman-teman, jadi itu tadi contoh soal dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah dibahas. Lalu berikut ini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman dalam materi penarikan kesimpulan ini. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada pasangan pernyataan. Teman-teman diminta untuk menentukan pasangan pernyataan mana yang merupakan pernyataan ekuivalen, dan yang bagian berikutnya teman-teman diminta untuk memperlihatkan kesimpulan dari setiap premis yang diberikan. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai aturan penarikan kesimpulan. Dari saya
Sekian saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa dan salam sahabat logika.